Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, keluarga GBDI LCD Magelang. Kita bertemu lagi dalam Renungan 79. Hari ini kita merenungkan kembali firman Tuhan bersama-sama dengan satu tema kudu dibandingke. Ya, mungkin kita hari-hari ini sedang mendengarkan tema ini ya beberapa kali dalam lagu-lagu yang terkenal ojo dibandingke, tetapi kita akan belajar tentang sebaliknya ya, kudu dibandingke. Apa yang dibandingke? Bukan kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya, tetapi ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita belajar siapa yang harus dibandingkan, kepada siapa kita membandingkan ya. Dalam pembacaan kita telah tiba pada kitab Yehezkiel pasal 44, dan ada satu pesan yang diberikan kepada umat Tuhan melalui para imam, apa yang mereka harus lakukan. Saya ingin bacakan Yehezkiel 44 ayat 23 sebelum nanti kita melihat apa yang harus kita bandingkan dalam hidup kita. Yehezkiel 44 ayat 23 berkata demikian, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Ya, ada satu perintah untuk setiap imam kemudian mengajarkan kepada seluruh umat Israel untuk bisa membuat perbedaan, bisa membandingkan dalam dirinya sendiri, mengerti hal yang kudus dan hal yang tidak kudus. Nah, ini yang kita belajar dalam tema kita hari ini. Kudu dibandingke. Apa yang kita harus bandingkan? Siapa yang harus kita bandingkan? Diri kita. Diri kita yang dahulu, diri kita yang sekarang, diri kita sebelum percaya kepada Tuhan, atau diri kita anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita harus membandingkan, harus dapat melihat perbedaannya. Ada hal-hal yang firman Allah ingin kita lihat. Secara khusus hari ini kita melihat dalam pesan di kitab Yehezkiel, hidup kudus. Kita perlu membandingkan bagaimana hidup kekudusan kita dari hari ke hari. Dari yang dulu, dari beberapa waktu dulu sampai kepada hari ini dan kemudian hari yang ke depan. Karena Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan yang terus menerus. 1 Tesalonika 4 ayat 1 berkata demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi kita kalau menjadi anak-anak Tuhan, hidup kita itu harus terus dibandingkan. Yang dulu, yang sekarang, untuk kemudian terus semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Karena firman Allah berkata kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ya, kudus itu berarti dipisahkan atau berbeda dengan yang lainnya. Jadi hidup kita itu harus berbeda dari hari ke hari. Itu sebabnya harus terus dibandingkan. Ya, hari kemarin sudah baik, hari ini harus lebih baik, besok lebih baik lagi. Kemarin sudah melakukan hal yang kudus, puji Tuhan, hari ini harus lebih kudus lagi. Besok terus bertumbuh di dalam kekudusan, harus terus ada dalam pertumbuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana secara khusus kita belajar tentang kehidupan kudus yang kita harus bandingkan dalam hidup kita. Kudus itu merupakan satu proses ya. Kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri. Kita dikuduskan dimulai hanya oleh penebusan darah Yesus atas semua dosa kita. Karena kita ditebus oleh darah Yesus, dosa kita diampuni, kita jadi pribadi yang dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, kita berbeda dan kita tidak lagi dalam kuasa dosa. Tetapi firman Allah berkata kalau kita sudah dikuduskan, kita sudah diampuni, kita harus mempunyai keputusan dalam hidup kita. Kita diampuni oleh Tuhan, kita diterima, menerima Kristus dalam hidup kita, itu adalah penebusan yang Allah lakukan dalam hidup kita. Tetapi setelah kita ditebus, setelah kita menyatakan aku jadi anak Tuhan, aku jadi orang Kristen, firman Allah juga ingin kita jadi anak-anak Tuhan yang aktif untuk terus hidup dalam kekudusan, terus mempunyai keputusan-keputusan untuk tidak mau terikat lagi pada dosa. Kita mampu menolak hal-hal yang cemar, ya tentunya bukan dengan kekuatan kita, dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nah, firman Allah ingin kita terus dapat melihat, menolong hidup kita, membandingkan hidup-hidup kita yang mungkin dulu ya. Setelah kita menerima Tuhan, kita mulai belajar mengatur hidup kita untuk hidup kudus. Itu adalah sesuatu yang baik, tetapi Tuhan ingin kita tidak hanya di situ, tidak hanya puas di situ, tapi lagi meningkat lagi.
Karena Tuhan ingin kita hidup kudus bukan hanya pada satu atau dua bagian, tetapi seluruh hidup kita. Ya, dan sekali lagi karena itu merupakan satu proses, kita tidak bisa segera kudus untuk seluruhnya, tetapi perlahan-lahan. Itu sebabnya kita harus membandingkan. Ya, kemarin aku sudah bisa di sini meningkat lagi. Ya, 1 Petrus 1 ayat 15 berkata demikian. Suratan 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan ingin kita kudusnya itu seluruh hidup kita. Ya, mulai dari pikiran kita, mata kita, mulut kita, perasaan-perasaan kita sampai apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana supaya kekudusan itu terus ada dalam hidup kita? Bagaimana kekudusan itu terus bekerja dalam hidup kita? Tentunya pertama kali firman Allah juga mengajarkan kepada kita mulai dari hati kita. Hati kita yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus harus terus kita jaga dengan baik. Ya, tentunya menjaga dengan firman Tuhan. Lukas 11 ayat 34 sampai 36 berkata demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar. Kekudusan itu mulai dari mana? Hati kita. Hati kita yang ditebus oleh Kristus, hati kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus, itu membuat di dalam hati kita nilai-nilai hal-hal yang jahat itu kemudian sama Tuhan disucikan, sehingga yang disimpan dalam hati kita harusnya adalah nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena di dalam hati kita ini akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, kehendak kita, bahkan perbuatan kita. Jadi apabila yang tersimpan dalam hati kita itu jahat, ya yang keluar tentu akan jahat. Apabila yang tersimpan dalam hati kita bukan hal-hal yang kudus, yang keluar juga hal-hal yang tidak kudus. Ya, karena itu mari kita terus menyimpan dalam hati kita hal-hal yang kudus, supaya yang keluar adalah hal-hal yang kudus. Nah, tentunya kita tahu menyimpan dalam hati kita itu melalui apa? Dengar firman. Waktu kita dengar firman, kita sedang menyimpan firman itu dalam hati kita. Baca firman. Waktu kita baca firman, firman itu tersimpan dalam hati kita. Firman Tuhan itu berisi nilai-nilai kebenaran. Ya, waktu kita dengarkan renungan, kita nonton YouTube tentang firman Tuhan, kita mungkin baca status-status berhubungan dengan firman Tuhan. Kita melihat hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, kita sedang menyimpan di hati kita hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus. Dan itulah yang akan memimpin kita, sehingga kita mampu memilih, mampu menolak, mampu tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa jaga hati kita kudus, sehingga hidup kita pun akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kudus. Ya, karena itu mari kita belajar juga, kalau kita punya kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita mampu membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Galatia 5 ayat 19-21 berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kita nggak sanggup membuang hal-hal itu dengan mudah, dengan sendirinya. Perlu kekuatan Tuhan, perlu ada firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, roh Tuhan yang selalu mengingatkan kita, jangan lakukan itu. Waktu kita menjaga pikiran kita dengan apa yang kita lihat, mungkin kita lihat film-film yang gak sopan, film-film yang porno, film-film yang berisi percabulan, lalu roh Tuhan bicara dalam hati kita, apa yang kamu lihat? Kita harus segera hentikan ya. Mungkin kita diingatkan waktu kita berbicara, bergurau, ya gurauan kita berisi gurauan-gurauan yang tidak sopan ya, percakapan yang tidak sopan. Dan firman Allah berbicara dalam hati kita, jaga perkataan. Kita sedang diingatkan ya untuk membuang hal itu. Firman Allah mengingatkan kita. Mungkin dengan perasaan kita egois, kita tidak peduli pada orang lain. Lalu firman berbicara kepada kita. Mungkin firman itu juga bicara melalui orang-orang di sekitar kita.
Ya, mari kita juga belajar terus mendengarkan, jaga. Ya, kita simpan terus firman Allah di dalam hidup kita, Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, firman ada dalam hidup kita, Dia sendiri yang akan memimpin kita. Galatia 5 ayat 25 berkata begini, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita mengizinkan firman Tuhan, ya terus ada dalam hidup kita, kita baca, kita berdoa, kita memuji Tuhan, itu yang akan mengisi nilai-nilai kita, sehingga kita dipimpin oleh Roh. Dan buah yang kelihatan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat perbandingannya. Hidup kita yang dahulu sampai yang sekarang akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Harus terus dibandingkan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita terus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata demikian. 1 Yohanes 3 ayat 10 demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat ini dalam terjemahan lain berkata ada bedanya. Kita membandingkan diri kita ya bukan hanya dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, tetapi setidak-tidaknya hidup kita yang dulu dan yang sekarang harus terus berbeda, harus terus meningkat, harus terus meningkat. Kalau hari ini kita kemudian melihat ada hal-hal yang belum kita lakukan, ayo kita bersemangat, mari kita bangun diri kita terus bertumbuh supaya ada perbedaan. Ya, kita dapat melihat perbandingannya semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Ya, mari kita belajar untuk melihat dan menaruh dalam hati kita semangat, antusias untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, hiduplah kudus supaya apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita jadi sama seperti Dia yang memanggil kita yang adalah kudus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti renungan 79 dan saya percaya setiap apa yang kita renungkan dapat menjadi berkat dan membawa kita bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu ya dan menceritakan kesaksian-kesaksian baik mujizat, ya kesembuhan, pemulihan bagi keluarga dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp 0813 27420088 dan kami berdoa kita sama-sama dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau memanggil kami untuk hidup kami terus mengalami perubahan, mengalami peningkatan di dalam Engkau. Karena itu kami mau belajar di dalam kekudusan, hidup di dalam kekudusan untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan hidup kami terus meningkat. Kami dapat melihat perbedaannya untuk hidup di dalam kekudusan dan kami semakin serupa dengan Engkau. Memberkati seluruh keluarga GBDI LCD Magelang supaya kami memilih hal-hal yang baik dalam hidup kami dan kami dapat hidup di dalam kekudusan sama seperti Engkau yang memanggil kami adalah kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya seluruh keluarga GBDI LCD Magelang mengangkat tangan ke tempat kudus dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberikan kepada kami dari Sion. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.